merasuki Yudas. Paham? Dan Yudas menurut Yesus adalah iblis. 70. Yudas adalah iblis. Iblis. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dahsyat nggak? Tanda dahsyat. Ketika dia keluar dari kubur, dia mengaku Yesus nggak? Ngaku Yesus. Ketika dia dari kubur, menyesatkan banyak orang nggak? Banyak pengikutnya. Nabi Juma yang disalibkan itu apa? Yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Sekarang pertanyaan saya balik sama saudara. Apakah Yesus itu orang dikutuk Elohim atau Yudas yang dikutuk oleh Elohim? Lalu Yudas kemudian dipakai iblis untuk menyesatkan banyak orang dengan mengaku Yesus Kristus. Ayo jawab. Bisa nggak kemudian iblis merasuki Yudas? Bisa. Setelah merasuki, bisa nggak iblisnya mengaku Yesus? Bisa. Ayo. Bisa nggak iblis merasuki Yudas? Bisa. Setelah dirasuki, bisa nggak iblisnya mengaku Yesus? Bisa dong. Ayo. Ayo. Bantah saya. Ayo. Bisa nggak iblis merasuki Yudas? Bisa Nabi. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa. Nah, sudah selesai. Sekarang intinya di sana adalah apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Tidak, Nabi Juma. Apakah Yudas yang dikutuk Elohim? Kamu yang dikutuk, Nabi Juma. Kamu yang dikutuk. Kenapa kamu generasi? Jadi generasi. Coba teman-teman yang di bawah tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Yang di bawah tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Yang di bawah. Tepuk tangan dulu. Hari ini izin Bang Juma. Izin Bang. Sabar saudaraku. Tadi dia mengatakan Yesus Yudas bisa, iblis bisa merasuki Yudas, bisa. Iblis bisa mengaku Yesus, bisa. Sekarang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Jelas itu. Mana dalilnya bahwa yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Nah, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Pertanyaannya, yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau iblis di dalam tubuh Yudas? Tuh pertanyaannya. Ingat kata iblis ketika kepada Yesus? Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus, aku iblis berkuasa memberikan segala kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Yohanes 13:2, iblis berkehendak memberi kuasa itu kepada Yudas. Betul? Benar sekali. Berarti iblis memberikan kuasa kepada Yudas. Aku berkuasa memberikan kuasaku kepada siapapun yang aku kehendaki, termasuk Yudas. Yohanes 13, iblis merasuki Yudas. Yohanes 6, Yudas adalah iblis. Galatia 3 nomor 13, terkutuk orang yang disalibkan. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Nabi Juma gini. Yudas menerima suap nggak? Yudas menerima suap nggak? Apakah Bapak itu sama dengan Allah, Nabi Juma? Gimana? Yudas menerima suap nggak? Waduh, Nabi Juma ini nggak bisa jawab. Mulai dia lari kemana-mana. Saya tanya. Lari kemana-mana dia. Apakah Bapak itu sama dengan Allah atau tidak? Tidak sama. Bapak yang kau maksud, yang kau sembah itu Paulus. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan manusia. Izin Bang. Izin, saya boleh bertanya lagi Bang? Jangan dipotong dulu Bang. Kenapa jadi Muslim bertanya ke Muslim ya? Ya. Ke Komal ini saudaraku, ke Komal Ustadz, di Ustadz. Ini Komal Dialog Lintas Agama. Kalau mau bertanya tentang Islam kepada saya ya, boleh japri. Nanti saya japri juga jawabannya. Jangan di sini, nanti kelihatan kayak pansos gitu loh.
Nanti supaya kita hindari fitnah, nanti Anda dibilang pansos lagi. Gitu sahabatku ya. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, boleh japri ke saya. Nomor saya ada kok di YouTube. Zulkifli Abbas Official. Tapi jangan setelah tahu nomor saya sembarang aja. Begitu Anda nonton ada yang lucu-lucu, Anda kirim ke saya. Begitu Anda nonton ada kejadian-kejadian tentang pemerintahan, Anda kirim. Ada tetangga kemudian kehilangan panci, Anda kirim. Jangan kayak gitulah. Makanya banyak yang dicuekin, entah apa-apanya ditanya. Orang berdiskusi japri, ketika berdiskusi dengan pendeta japri. Lucu ya Bang Zuma, pendetanya tadi. Ngapain dijaprin kayak gitu? Orang juga semua tahu lucu kok. Gak usah kayak gitu, mengganggu. Kecuali hal-hal penting. Bang, ada tetangga saya gini, rencananya dia mau murtad karena dikasih Indomie 1 dos. Nah, itu baru bisa kok. Nonton film di sana kok japriknya ke saya. Ini dulu nih, orang sakit ini dulu yang harus kita obati. Jadi kalau berbicara mengenai Bapak itu Paulus. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Bapa di dalam aku dalam Bapa. Datang Paulus setelahnya. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Tak ada pendidik yang lain. Akulah Paulus bapakmu. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti memang ada bapak lain yang mengajarkan kemudian orang menyembah kepada sosok Yesus. Sosok yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Gitu. Jadi jangan kemana-mana. Dan lagi pula bapak yang kau sembah itu adalah makhluk roh. Bertanduk 7, bermata 7. Pahami itu. Bukan Tuhannya Yahudi yang kau sembah, bukan. Tuhan yang kau sembah itu adalah roh. Bertanduk 7, bermata 7. Baca Wahyu 5 nomor 6. Jangan sakit hati. Karena itu fakta real. Yang turun dari langit ke bumi, bertanduk 7, bermata 7, itulah sembahanmu. Itu fakta. Jadi gak usah kau lari kemana-mana, jangan. Kau di sini aja dulu. Ini sudah cukup membuat kau menderita. Jangan kau buat deritamu lagi yang lebih parah lagi. Cukup ini aja dulu. Bahwa iblis bisa mengaku Yesus, iya. Iblis bisa merasuki Yudas, iya. Iblis berkuasa memberikan kuasa kepada Yudas untuk mengaku Yesus, iya. Bisa. Sebagaimana iblis mengaku di hadapan Yesus, Yesus, aku berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Termasuk Yudas, iya, termasuk Yudas. Jadi kalau Yudas kemudian mati menggantikan Yesus karena dia dikutuk, lalu kemudian dia keluar dari kubur, iblis bisa nggak melakukan itu? Oh bisa banget, bisa banget iblis melakukan itu. Nabi Juma begini, saya dapat hari ini pelajaran bahwa apa yang tidak ada di dalam kalam Allah itu kamu bisa sebutkan. Allah sendiri tidak pernah menyebutkan siapa yang disalib atau bagaimana penyalipannya. Tetapi hari ini Nabi Juma mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan yang tidak ada di dalam dimanapun. Benar juga, sekali, benar ya. sekali. Jadi benar Juma ini sekali. sudah layak disematkan sebagai nabi terbaru. Bagi kamu, bagi kamu, ya. bagi kamu. Nah, tengoklah betapa lemahnya standar. Nabi ke-27. Betapa lemahnya standar agama Kristen yang berasal dari Barat ini, teman-teman. Hanya gara-gara Bang Suma bisa menguraikan Bible secara mendetail. Sementara pendeta, pastor mereka hanya bisa konsentrasi di perpuluhan, kasih, perpuluhan, kasih, perpuluhan, kasih, perpuluhan, kasih. Cuman di situ datang Bang Suma bukan Kristen, mampu kemudian membongkar sampai jantung Bible sehingga orang-orang berakal itu bisa memahami. Nah, kondisi ini kemudian oleh manusia-manusia kucluk menganggap bahwa level Bang Suma ini nabi. Pantas dia disematkan menjadi nabi gitu. Padahal Al-Quran sendiri jelas mengatakan bahwasanya orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah dikarenakan dia memusuhi Allah. Dikarenakan dia kemudian memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Makanya dia dikutuk oleh pencipta. Makanya apa yang terjadi di tengah-tengah kita sebagai umat manusia, paham betul bahwasanya salib baik menurut Al-Quran
maupun menurut kitabnya Yahudi hanya berlaku bagi orang yang dihukum terkutuk bagi pencipta langit dan bumi. Lantas orang ini mengatakan apa? Saya nabi katanya. Langsung menjadi nabi. Betapa rapuhnya dia. Al-Quran mengatakan innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan au yuqtalu au yusallabu. Tuh, Al-Quran mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang memerangi pencipta langit dan bumi, memerangi rasulnya, dan yang membuat kerusakan di muka bumi. Nabi Isa membuat kerusakan enggak? Memerangi Allah enggak? Enggak, berarti bukan Nabi Isa. Lalu siapa yang dibahas Al-Quran? Bani Israel. Bani Israel yang dibahas Al-Quran. Ketika nabinya, yaitu Nabi Isa, turun di tengah-tengah kaum Bani Israel, mereka berupaya untuk menyalib. Kristen muncul dari barat, mengusung cerita-cerita yang dikumpulkan oleh wartawan tentang kesaksian mereka akan tragedi itu. Mereka menyebutnya Yesus. Padahal nama aslinya adalah Isa. Digantinya menjadi Yesus karena mau dijual kepada orang-orang penyembah Zeus. Nah, mereka datang membawa Bible. Mereka membawa Bible. Di dalam Bible itu ada cerita-cerita. Di mana cerita itu diceritakan secara gaib kepada Nabi Muhammad SAW oleh yang maha menyaksikan. Jadi sumber Al-Quran adalah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan. Sumber Bible adalah wartawan-wartawan yang tak jelas siapa orangnya, yang Yesus pun tak kenal. Menurut catatan pewarta tersebut mengatakan bahwa penyaliban terjadi. Dan terjadinya penyaliban ini diusung oleh karena ketidaksenangan orang-orang Bani Israel akan oknum ini, disebabkan mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Bukan karena dosa waris. Itu yang terjadi. Lalu kemudian di dalam catatan pewarta mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Nah, Al-Quran menjadi terjawab di situ. Benarkah Nabi Isa tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan? Benar. Anda yang tidak memahami Quran, maaf saja. Sekarang coba Anda pahami Bible. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Maksudnya, yang dilihat oleh Markus, yang dicatat oleh Markus bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena rupanya sudah lain. Tetapi supaya dianggap Yesus, ditambahlah di situ dalam rupa yang lain. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari mana Markus tahu kalau rupa yang bukan Yesus ini adalah Yesus? Ayo. Apakah Yesus datang kepada Markus? Markus, kadia. Saya itu adalah Yesus loh. Tapi rupaku sekarang lain kan? Oh iya, aku catat Yesus. Iya, catat. Gitu. Enggak ada yang kayak gitu. Yang disalib itu orang lain. Tapi dianggap Yesus. Itulah yang Al-Quran katakan. Diserupakan bagi mereka. Mereka menganggap itu Yesus. Mereka menganggap itu Nabi Isa. Begitu kawan. Jadi dengan adanya cerita-cerita itu, kamu yang di luar Islam, itu bisa harusnya paham. Ternyata yang disalib bukan Nabi Isa. Tetapi orang lain. Bukan Yesus, tapi orang lain. Yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Begitu saudara Camone. Oke, lanjut. Jadi tadi kita udah sepakat. Iblis merasuki Yudas. Iblis memberi kuasa kepada Yudas. Iblis bisa mengaku Yesus. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bisa nggak iblis memakai nama Yesus? Bisa katamu. Berarti yang disalib ketika dia keluar bisa nggak ngaku Yesus? Bisa. Untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus, lihat agamamu. Apa yang Yesus perintahkan kepada kaumnya Bani Israel dan apa yang agamamu praktekkan hari ini? Sama enggak? Enggak sama.
Kenapa nggak sama? Karena yang datang kepada agamamu bukan Yesus yang asli. Berat? Berat. Tapi kalau kamu melembutkan hati, buang ego, lepas doktrin dogma, ya, sabar mendengarkan penjelasan Bang Zuma yang berdasar terhadap Bible, insya Allah kamu mendapatkan hidayah. Itu fakta, itu real. Pertanyaan saya kan sudah, Anda menjawabnya dengan lugas, dengan lantang, tegas. Apakah iblis bisa merasuki Yudas? Bisa. Apakah iblis bisa mengaku Yesus? Bisa. Siapa yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau Yudas? Yudas. Kamu tegas dan lugas menjawab itu. Sekarang tinggal ada di pilihan kedua yang terakhir. Apakah Yesus ini adalah utusan Tuhan yang dikutuk oleh Elohim? Dan dikutuk oleh Tuhan? Ya atau tidak? Kalau ya, berarti yang dikutuk di atas salib Yesus. Kalau tidak, berarti yang dikutuk adalah berarti yang kau sembah adalah, nah, kan gitu kesimpulannya. Apakah ada surga bagi mereka yang menyembah dosa, bagi mereka yang menyembah kutuk? Nggak ada kan? Nah, lembutkan hatimu, lembutkan. Nggak perlu kau bayar perpuluhan. Kayak orang di gereja gitu. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus segala hukum dalam Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya dibatalkan. Perpuluhan masih dipakai. Haram babi. Cuma Iya. Perpuluhan haram nggak? Nggak haram. Kalau perpuluhan kan boleh-boleh aja dipakai. Tapi kalau babi yang diharamkan kan di perjanjian lama itu. Ya perpuluhan juga di perjanjian lama, cupu. Bang Zuma, Ya, Bang Zuma paman. bisa nggak membedakan apa itu tulah dengan kutuk? Bisa. Bisa. Boleh kami mendengar, Bang Zuma? Ya, boleh. Jadi kalau tulah itu bisa berupa musibah besar yang menimpa sebuah wilayah atau kaum. Kalau kutuk itu bisa berlaku kepada satu orang, bisa berlaku kepada seluruh orang atau manusia, sekelompok manusia. Itu bisa. Yang pada intinya tulah dan kutuk, perbedaannya tulah bisa berupa ujian. Tapi kalau kutuk itu bukan ujian lagi. Itu adalah hukuman. Bang Zuma, instruksi Bang Zuma. Itu ada Iya. tapping di bawah. YouTube Bang Zuma kresek-kresek gitu Bang Zuma. Oh gitu. Oke, sekian, lanjut Bang Zuma, lanjut. Baik, baik. Admin saya di luar negeri lagi. Lanjut Bang. Berarti beda jauh prinsip kita tentang tulah dan kutuk. Oh semua, kalau Islam dan Kristen itu semua berbeda bang. Jangankan berbicara mengenai tulah kutuk, berbicara mengenai manusia aja dengan Kristen itu beda. Yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Saya mengatakan manusia, kau mengatakan Tuhan. Dari situ aja kita sudah beda. Jadi jangan mencari persamaan, tidak akan ada. Pertama, agama saya diusung dengan akal. Agama Anda nggak boleh pakai akal. Nggak boleh. Yang kedua, Islam harus memahami original text. Anda haram, nggak boleh original text, harus terjemahan doang, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Anda masuk ke dalam original text, Anda bubar nanti. Pendeta bubar nanti jemaatnya. Jadi memang kita beda, bang. Setahu saya yang diterjemahkan tetap sesuai dengan original, Bang Zuma. Kata siapa? Kitab Anda itu setiap kemudian ada terbitan baru, itu tidak merujuk ke original teks, merujuk kepada terjemahan yang sudah lama. Terjemahan direvisi ke terjemahan, bukan original teks ke terjemahan, bukan. Nanti kalau aku tunjukkan data, kasihan. Jadi gitu ya, saudara-saudara ya.
Eh, ketika kita berbicara mengenai Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam dan penyaliban, Nabi Isa tidak disalib. Penyaliban itu terjadi karena adanya makar yang dilakukan oleh kaumnya Bani Israel. Nah, itu tertulis oleh wartawan yang ada di lapangan pada saat itu mengumpulkan saksi. Apa yang dikatakan oleh pewarta? Mereka membuat kesaksian palsu. 1. Tipu muslihat. 2. Membenci kepada oknum ini. 3. Yang keempat, mereka dikatakan oleh Pilatus waktu itu. Apa katanya? Bahwasanya orang-orang Yahudi, ahli Torah, mahkamah agama, imam kepala, menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Tuh. Karena dengki. Sampai-sampai imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk Kristen. Apesnya itu di situ. Imam kepala yang paling tertinggi, ahli Torah, imam kepala loh, Kayafas, yang paling memegang kemudian wewenang untuk menetapkan nasib Yesus, mengatakan bahwa kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu. Adalah lebih baik jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita, Bani Israel ini binasa. Maka tahun itu juga Kayafas bernubuat. Coba, apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Bagaimana dengan Kristen? Karena Kristen tidak ada nubuat tentang kematian Yesus, maka Kristen mengais-ngais perjanjian lama. Oh, ini ada nubuatannya di Yesaya 53 loh. Ada nubuatannya di dalam Mazmur 22 loh. Pret. Gak ada itu cerita. Yang tahu ada nubuat atau tidak ada nubuat, ya yang punya kitab. Kok ente yang gak bisa Ibrani kok bisa-bisanya mengatakan ada nubuat di dalam perjanjian lama loh. Orang yang punya kitab namanya juga ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ya Bani Israel. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka pewaris kitab dan mereka tahu kitab itu. Ada nggak nubuatan mereka? Ada nggak cerita mereka? Oh, Yesus harus mati karena memang sudah dibuatkan di dalam Yesaya. Pret. Gak ada itu, gak ada. Itu nanti muncul belakangan di gereja lahirnya itu. Oh, dia sudah dibuatkan di dalam Yesaya 9, Yesaya 53. Pret. Gak ada itu. Yang tahu persis tentang keadaan pada masa itu adalah mereka ahli kitab, imam kepala, mahkamah agama. Saking tidak adanya nubuat di dalam perjanjian lama terkait penyaliban untuk Yesus, maka Kayafas bernubuat. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Beberapa abad kemudian muncul orang yang menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Oh, lantas mengatakan, ada loh, dinubuatkan loh, paman. Apa? Dinubuatkan. Ente yang tahu atau yang punya kitab yang tahu? Kami lebih paham karena kami punya Roh Kudus. Pret. Membaca kitabnya Yahudi aja nggak bisa kok. Roh Kudus, Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus itu yang cerdas, yang pintar, namanya juga roh dari Tuhan, membimbing manusia cerdas, bukan bahlul. Yang punya kitab, ahli kitab, orang Farisi. Kurang apa lagi keilmuan Farisi itu terhadap Bible, terhadap Torah, terhadap kitab Tanak. Orang Farisi itu orang terpelajar. Mereka ahli di dalam bidang ilmu kitab Tanak. Ada nggak mereka kemudian mengatakan, Yesus, sini Yesus. Kita udah siapkan tiang, kita udah siapkan tombak, kita udah siapkan paku. Kapan lu mau dieksekusi? Datang Yesus, oh iya ya, memang aku sudah dinubuatkan memang. Aku sendiri yang menubuatkan diriku pada saat aku belum menjelma menjadi manusia. Aku sudah berfirman kepada utusan-utusanku bahwa memang aku akan turun ke bumi untuk kau paku, untuk kau tombak,
untuk kau kasih minum racun anggur asam, untuk kau gantung, untuk kau bunuh. Pret, pret. Mana ada kayak begitu? Malah Yesus berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu lah yang terjadi. Maka malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, dan peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Bapa, tolonglah aku, Bapa, selamatkanlah aku, Bapa. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Datang situ mengatakan, wah itu sudah dinubuatkan. Pret, 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 pret. Ayolah teman, jangan sombong terhadap kebenaran. Baca Bible Anda itu, baca. Dan ingat, ketika Anda membaca Bible, jangan ada mindset dalam otak, ini firman Tuhan. Lepaskan itu dulu. Lepaskan, ini bukan firman Tuhan. Ini cerita-cerita yang dikumpulkan oleh pewarta. Kalau Anda sudah mendudukkan itu, Anda bisa selamat. Tapi kalau selama Anda mengatakan, oh ini firman Tuhan, oh nggak bisa. Karena apapun yang tertulis di situ, Anda akan telan. Anda harus sadari dulu, ini bukan firman Tuhan. Ini catatan para pewarta yang tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki validasi, tidak ada pengesahan dari sumber bernama Yesus. Bahkan penulisnya pun tidak dikenal sama Yesus. Maka jangan ente katakan, oh ini firman Tuhan, oh, dalam nama Tuhanku. Buka lembaran Alkitab. Alkitab pula tuh kau sebut. Maka semakin jadilah sempurnalah penderitaan kalian. Sudahlah bukan firman Tuhan, di sampulnya Alkitab. Alamak. Semakin dibodohi. Harusnya Anda baca seperti baca buku yang sastra lain. Seperti Anda baca buku ilmiah, karya ilmiah yang lain. Ini kalau sudah mindset berpikir, oh ini firman Tuhan, maka apapun bunyi di situ, itulah yang kau imani. Bagus kau paham kalau paham. Kalau tidak, selesai. Jadilah makhluk linglung. Bibelnya berkata A, perilaku agamanya Z. Kenapa demikian? Karena sudah didoktrin, ini firman Tuhan loh. Paulus pun berbicara, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Galatia. Firman Tuhan dalam Galatia gimana ceritanya? Paulus sendiri mengatakan, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tapi atas pernyataan orang bodoh yang ingin bermegah. Datang kalian, Tuhan berfirman di dalam Galatia 3 nomor 13. Alamak, menderitanya diri kalian itu. Sangat-sangat dimenderitakan kalian itu. Kenapa? Karena pola kehidupan kita sebagai kadar manusia tidak ada pada diri saudara ketika Anda menjadi penganut agama Anda sekarang. Coba, ada nggak yang bisa membuktikan bahwa penulis Yohanes mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak yang bisa membuktikan Lukas mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak bisa membuktikan penulis Matius, penulis Markus mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Jadi kalian itu ya harus kembali kepada pabrik. Apa itu pabriknya? Akal, wahyu. Akal, wahyu. Jangan begitu lihat Bible, wah firman Tuhan. Ya, gimana ceritanya? Kalau itu firman Tuhan, maka Injil Filipus firman Tuhan. Barnabas, Thomas, Andreas, Maria, itu semua firman Tuhan. Kenapa kau tolak firman Tuhan yang lain? Cuman yang ini doang, yang 4 yang lolos, yang cocok dengan agama Romawi Yunani, kalian pakai. Yang lainnya kenapa nggak dipakai? Oh, karena nggak cocok dengan Kristen mula-mula. Begitu kawanku. Jadi sekali lagi kembali kepada tema, ya, kembali kepada tema kita bahwasanya iblis bisa merasuki Yudas, iblis bisa memberi kuasa kepada Yudas, dan iblis bisa mengaku Yesus. Dan yang dikutuk oleh Tuhan tidak mungkin Yesus. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah Yudas yang mati di atas tiang salib. Kristus telah menebus kita. Kita di sini adalah Kristen. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti menurut Taurat, yang dikutuk adalah pelaku dosa besar. Yang dikutuk oleh Elohim. Tidak boleh mayatnya semalam-malaman dibiarkan. Harus langsung segera dikuburkan. Jadi menurut Taurat, yang kalian sembah
adalah pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim. Selesai. Iya, Paman. Iya, tugasmu kan cuman itu. Itu di Bible. Itu di Bible. Oh, berarti di Dan dia kitabnya tidak Bang Juma terangkat, tidak ya? dia tidak terangkat ke surga, dia terangkat ke langit, bukan ke surga. Ke langit. Ya, Oh iya, berarti beda ya. Di Bible Elia diangkat ke langit. itu Di kitab Bang Bible Juma buatan tidak ya? buatan Indonesia. Kalau terjemahan yang sesuai dengan original teksnya, dia ke langit, oranon, bukan ke surga. Itu tipuan itu. Silakan. Ya, tapi di kitabnya Bang Juma tidak ya? Dia ke langit, diangkat ke langit. Kalau di dalam iman kami, Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang Islam itu diangkat ke langit. Elia diangkat ke langit kah Bang Iya, Juma? ke langit, Di ke langit. kitabnya? Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi. Dia itu terangkat ke langit. Sama Yim, Enggak. bukan ke surga. Yang saya maksud di kitabnya Bang Juma. Oh, di kitab saya nggak berbicara tentang Elia. Oh begitu. Terima kasih Bang Juma. Berarti Yo, cerita iya. Elia ada di Bible ya? Kitabnya orang Yahudi aja itu. Iya. Di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia ke sorga. Iya, Siap. betul. Kalau di Islam bukan cuman nabinya yang terangkat ke surga, yang terangkat ke langit. Semua umat Islam itu yang mati di jalan Allah terangkat, semuanya terangkat ke langit. Itu di Islam. Jadi kami kalau meninggal, ya kami terangkat ke langit. Dalilnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Itu fakta, Dalam itu real. ajaran Bang Juma kematian manusia hanya 1 kali ya? Kalau di Islam itu tidak ada ditetapkan kemudian mati sekali. Hanya dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Berbeda dengan kitab saudara Ibrani 9:27, manusia ditetapkan mati 1 kali. Padahal ada yang berkali-kali mati di Kristen, di dalam Bible. Jadi bertentangan dengan fakta. Contoh, ketika dikatakan bahwasanya manusia ditetapkan hanya sekali saja, Ibrani 9:27 apa 28. Nah, kalau manusia ditetapkan mati sekali, ingat cerita yang diusung oleh pewarta. Ketika terjadi gempa, kuburan terbelah, orang-orang dari kubur bangkit, hidup kembali. Nah sekarang, kalau dia hanya mati sekali, mana dia orang-orang yang sudah bangkit itu? Mati lagi? Wah, bertentangan Bible. Harusnya ketika kuburan terbuka, orang-orang kudus keluar dari kubur, hidup sampai hari ini. Karena nggak lagi mati. Pada saat kiamat dunia mereka tetap hidup. Jadi memang hancur memang ajaran kalau ditelaah dengan akal. Tapi kalau diimani aja, ya nggak usah pakai akal, ya sah-sah saja. Kalau di umat Islam itu kami nggak ragu. Karena kenapa? Allah yang menjanjikan. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menyangka umat Islam yang mati di jalan Allah itu mati, enggak. Sesungguhnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Umat Islam itu mereka hidup dan anugerahkan rezeki di sisi Tuhannya. Tuh, umat Islam tuh. Mantap kan? Jadi umat Islam itu ketika mati, mereka nggak mati, mereka tetap hidup. Dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Kristen ada nggak gitu? Oh, nggak ada. Kalau di Kristen, Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang ada Kristus di dalam hatinya, maka dia tubuhnya memang mati karena dosa. Beda kita Bang Juma. Iya, beda memang. Kan dari tadi Kristen dibilang. mati 3 kali. Manusia ya. Mati, Saya ya. bilang manusia. Manusia 3 kali mati. Oh, 3 kali mati. Dalilnya mana, Bang? Di Kejadian 2:17 kematian manusia dalam rohani. Mati mija, balas ya mereka. Di Kejadian 3:19 manusia kematian fisik dari debu menjadi debu. Ah, kematian fisik berarti yang dimaksudkan kematian fisik di sini.
Ya, jadi nggak usah Kematian pakai bahasa ketiga, Mbalelo. 20 Matian nomor kekal. 14. Iya, betul Bang. Nah, nggak usah, itu orang semua pada ngerti. Anak TK juga tahu. Yang kita maksud ini kematian fisik. Kematian fisik berapa kali? Satu Satu kali. kali Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana orang-orang yang keluar dari kubur? Yang ketika terjadi gempa penyaliban, terjadi gempa, mana orang-orang yang keluar dari kubur itu? Sekarang ini. Sudah di langit Bang Juma. Lah, masolang laga rambang. Aduh, parah. Asal ngomong aja. Oke, jadi kembalikan kepada tema, saudara. Iblis berkuasa memberikan kuasa kepada Yudas. Iblis berkuasa memakai nama Yesus. Iblis merasuki Yudas. Menurut Taurat, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Menurut Taurat. Nah, pertanyaannya, siapa yang pantas dikutuk menurut Tuhan di dalam kitab Torah? Yudas atau Yesus? Kan tadi sudah dijawab Saudara Jumaya, kamu yang dikutuk. Kayak lain-lain. Gimana sih? Mulai gila dia ini, mulai gila. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas yang disalib di abad pertama. Gitu loh. Ya Bang Juma, jadi tadi kan kita sudah tidak sepakat nih masalah tula dan kutuk. Berbeda pandangan. Nggak usah Sehingga dilarikan ke sana. Apapun ceritanya, yang namanya kutuk itu ya, kutuk itu adalah hukuman. Kutuk itu adalah hukuman kutuk Tuhan. itu penderitaan Bang Juma. Kutuk itu hukuman. Penderitaan bagi kami. Ya itu hukuman kan? Penderitaan itu karena hukuman kan? Tulah baru hukuman Bang Juma. Tulah pada Fir'aun. Jadi kutuk itu apa? Hukuman azab. Kalau kutuk itu apa? Penderitaan. Nah, penderitaan ini itu karena hukuman atau bukan? Penderitaan bisa saja karena kerohanian, Pak. Ya, Bang mulai Juma. ngaco nih, Kristen banget sih lo. Dikit-dikit rohani, Ya. dikit-dikit rohani. Yang saya tanya, kutuk itu ketika Anda mengatakan itu penderitaan akibat murka Tuhan, kebencian Tuhan, kemarahan Tuhan, atau berkah dari Tuhan? Kutuk itu. Kutuk itu ya akibat kerohaniannya. Mama Dengan akibat perbuatan kita, begitu ya Bang ya? Akibat perbuatan. berarti Adam dan Hawa itu makan buah ilmu pengetahuan, rohaninya yang makan, bukan dagingnya gitu. Rohaninya mati Bang Juma. Enggak, Rohaninya. yang makan, Putus hubungan dengan Tuhan. yang makan buah ilmu pengetahuan, rohaninya atau jasadnya? Jasadnya yang makan. Terus yang dikutuk apanya? Rohaninya atau jasadnya? Rohaninya putus hubungan dengan Tuhan. Oh, berarti jasadnya masih ada di surga, rohaninya aja yang diusir dari surga gitu. Jasadnya dibuang ke bumi Bang Juma. Kenapa pula jasadnya yang dihukum? Kenapa bukan rohaninya? Ya karena ditunggu pertobatannya Bang Juma. Lah, mulai ngaco. Katanya rohani, kok kenapa pula jasadnya yang dihukum? Inilah kalau otak sudah rusak. Yang dikutuk itu adalah iblis, pelaku, bukan Adam yang dikutuk. Inilah kalian suka memfitnah Adam alaihissalam. Hanya pekerjaan iblis itu memang mengutuk. Jadi, saudara harus paham nih, Elohim mengutuk orang yang mati di atas tiang salib. Kenapa dikutuk oleh Elohim? Karena orang tersebut melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Ada enggak? Tidak ada. Ada enggak hukuman yang pantas diberikan kepada Yudas karena dia menerima suap? Ada. Apa itu? Ayo. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada Yudas karena dia menerima suap? Jawab. Hukuman dosa Bang Juma. Saya ulang, hukuman apa yang pantas berdasarkan Torah diberikan kepada Yudas yang adalah Bani Israel ketika dia berupaya menerima suap untuk menyerahkan orang benar? Apa yang pantas hukumannya kepada Yudas menurut Torah?
kita, Bang Zuma. Udah menyerah satu. Yang satu lagi. Saudara Roni, apa yang pantas, hukuman apa yang pantas diberikan kepada Yudas berdasarkan Torah disebabkan karena Yudas menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Silakan. Ya, hukumannya adalah dia nomor satu itu tidak menghormati Tuhan. Masuk lang pemakan galak gak. Bagaimana ceritanya Anda kemana-mana perginya? Hukuman bagi penerima suap itu apa? Hukuman? Dia kan jual Tuhan Yesus. Ya, Nah, berarti hukuman dia yang melanggar pantas hukum pertama. berdasarkan kemudian kitab-kitab terdahulu itu apa? Nih, tak kasih contoh. Saya kasih contoh. Pertobatan, Bang Juma. Mulai ngaco. Pertobatan. Mulai ngaco. Saya kasih contoh. Orang fasik adalah penerima suap dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi orang fasik itu adalah penerima suap. Itu orang fasik. Nah, ketika diceritakan kemudian di dalam Amsal 21:18 bahwasanya orang fasik itu dipakai tebusan terhadap orang yang benar. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang fasik adalah penerima suap. Amsal 17:23. Makasih Mama cantik. Masya Allah. Nah, kemudian Amsal 21:68, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Kapan dapat hidayahnya ya? Saya nggak pernah dengar Al-Quran di sini. Ya, ini Terus sudah bicara bagian dari Alkitab. ini sudah bagian Nggak daripada mungkin lah Al-Quran. bicara Biblos Wa dapat hidayah. makaru wa makarallah. Masya Allah. Wallahu Gimana sih, khairul Saudara Junaid? makirin. Ini sudah penjabaran Al-Quran ini. Ini sudah penjabaran Al-Quran. Dari mana pula penjabaran Innama Al-Quran Alkitab? jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan an ayyuqattalu aw yusallabu. Yang disalib adalah orang yang membenci, adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran. Amsal menceritakan di dalam Amsal 17:23, orang fasik adalah yang menerima suap. Tuh, ini menerima suap karena apa? Karena ingin membunuh orang benar, memusuhi Isa ini. Ini memusuhi Yesus. Kenapa? Pantas, Juma ini sebenarnya sudah Kenapa sesat. Yudas? Kenapa? Kenapa Sama Yudas? seperti pengakuannya, Yahweh Kenapa Yudas? Muhammad adalah Bapa yang kekal. Kenapa Sama Yudas aja. kemudian itu disebut sebagai orang fasik? Karena dia menerima suap. Menerima suap gak Yudas? Menerima. Menurut Bible, kitabnya orang Yahudi, penerima suap itu disebut fasik gak? Fasik. Di mana tertulis? Amsal 17:23. Kalau orang fasik itu dalam bahasa Ibraninya apa itu? Rasha. Rasha itu artinya orang fasik, orang jahat. Orang Fasik fasik itu berdosa. orang yang berdosa. Bang Juma. Nah, Oh, orang yang gitu. berdosa ini adalah yang menerima suap. Pertanyaan saya, ketika dikatakan bahwa penerima suap ini adalah orang fasik, Amsal 21:18, orang fasik dipakai untuk menebus orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Orang fasik, orang pengkhianat dipakai sebagai ganti, sebagai penebus orang benar. Jujur. Siapa? Saya mirroring sedikit, Bang Juma. Silakan. Bisa bantu menjelaskan Al-An'am 38. Ya. Kenapa? Di Saya situ jelaskan, bantu binatang itu apakah termasuk umat atau tidak, Bang Juma? Wa ma min dabbah fil ar wala ta'ir yatiru. Itu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbah fil ar wala ta'ir yatir bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna
fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Oke. Nah, di ayat ini diterangkan tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Oh, ini sama dengan pengkhotbah 3, Bung. Di pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 pertanyaannya, apakah semua makhluk hidup di bumi ini umatnya Allah? Ya jelas Bukan dong. Makanya saya pengkhotbah kata- ini lari. Berarti Berarti kan kitabnya babi juga Yahudi. umatnya Allah kan? Jangan kemana-mana. Babi juga ente. umatnya Allah. Betul Jangan nggak? kemana-mana. Gitu. Umat yang dimaksud di sini adalah ciptaan. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi pun sama. Nasib manusia adalah sama seperti nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana satu sama yang lain mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Itu sama. Jadi ketika Apakah dikatakan binatang itu fasik, Bang Juma? tidak dikatakan binatang itu fasik, karena ada kadarnya. Binatang Berarti itu punya tidak kadar. berdosa. Ya, Tidak berdosa, Bang Juma. Mana ada? Nah, kenapa disembelih tiap tahun, Bang Juma? Ya itu makanya Untuk itu menebus syariat. orang-orang berdosa. Itu syariat Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebus dosa kepada Elohim, agar mereka mempersembahkan binatang ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Aduh, ini apa ini? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kembali kepada tema. Jangan ganggu. Kembali kepada tema. Jadi menurut Taurat, menurut kitab Tanak, yang mana yang pantas untuk disalib? Yesus atau Yudas? Silakan. Yesus anak domba Allah, Bang Juma. Terus kenapa Yesus anak domba Allah, kau sebagaimana- membantah? Kenapa kau membantah Al-Quran surah Al-Ma'idah yang kau bawa ketika Yesus yang manusia kau samakan binatang? Kenapa kau alergi ketika saya membaca pengkhotbah 3 nomor 19, di situ dikatakan manusia dan binatang sama saja. Terus kamu sendiri anak manusia, anak Maria, kau bilang anak binatang. Di mana otakmu? Domba, anak domba Allah. Domba itu binatang atau bukan? Binatang. Nah, binatang udah selesai. Jadi enggak usah, kita udah sampai pada finalnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kitabnya orang Yahudi, yang pantas untuk disalib Yesus atau Yudas? Jawab. Yesus anak domba Allah. Apa orang ini? Itu kalau disembeli, ya, kalau disembeli bukan disalib. Ini yang disalib yang kita bahas ini. Apa kamu pernah lihat orang-orang Yahudi menyalib domba, menyalib sapi, menyalib kambing? Iya, istrimu takut kau Permisi ya, waras. makasih Bang Juma, Iya, Bang sama-sama, Api, Bang. makasih semua. Sama-sama. Jadi menurut kitab Tanak, mana yang pantas disalib? Yudas atau Yesus? Kau sama malu-malu. Kalau menurut kitabnya Kristen, oh Yesus doang. Kitabnya Kristen. Oke, yang saya tanya kitabnya Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, Yudas orang Yahudi. Menurut tradisi Tanak, yang pantas disalib Yesus atau Yudas? Jangan kau bawa agama dari barat dulu, ya. Simpan dulu agama Athena Anda. Menurut kitab Jadi kalau Tanak, Isa itu yang, naik ke sorga itu sama ke langit itu sama dagingnya semua ya Bang Juma ya. yang Saudara Juma. yang pantas kemudian disalib menurut kitab Tanak, Yesus atau Yudas? Itu dulu. Silakan. Saya penasaran Isa sekarang ini di langit makan apa gitu kalau sama dagingnya semua. Ya Allah ya Karim. Yesus sendiri naik dengan rohnya saja atau dengan dagingnya juga? Ini Lalu- ditanya bertanya lagi. Iya, Anda jawab jawabannya dulu itu sekali dong. jawabannya Gimana itu sih ada di Anda ini? kepalamu berdasarkan Bibelmu dulu. Yesus keluar Anda dari jawab kubur. dulu napa? Yesus Ini keluar Isa dari ini kubur, sekarang di mana? makan ikan goreng. Nabi Isa terangkat ke langit di sisi Allah, sama seperti kami umat Islam terangkat ke langit di sisi Allah. Itu jelas. Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki
sama seperti nubuatan Yesus di dalam Mazmur 91, dengan panjang umur engkau akan kuangkat ke langit dan aku akan memberikan rezeki kepadamu. Sama itu jelas. Jadi Al-Quran saya dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Oke? Paham sampai situ? Bahkan kitabmu pun mengatakan Yesus terangkat bersama dengan dagingnya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus terangkat, yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat. Ya, terangkat dengan daging. Al-Quran mengatakan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Nah sekarang permasalahannya adalah, menurut kitab Tanak, kitabnya orang Yahudi, yang pantas disalib, Yesus atau Yudas? Ingat tragedi penyaliban? Awalnya apa? Yang pertama, Yudas berkhianat. Yudas menerima suap. Amsal 17:23, penerima suap adalah orang fasik yang membelokkan hukum Tuhan. Itu penerima suap. Amsal 21:18, penerima suap dipakai sebagai tebusan orang benar. Penerima suap sebagai ganti orang yang jujur. Betul. Jadi pertanyaan saya, berdasarkan kitabnya saudara kita Yahudi, yang pantas disalib Yudas atau Yesus? Jawab. Yudas, Bang. Kalau kita udah selesai, udah final itu. Ini orang yang tak berakal ini. Master Cumi. Master Cumi. Yang pantas disalib menurut kitabnya orang Yahudi, Yesus atau Yudas? Yesus dalam perspektif ajarannya, dia mengutuk orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Dia melarang membunuh. Dia katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu menurut Yesus di dalam Bibelmu. Sementara Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus agar disalib. Nah, pernyataan yang muncul di Ulangan 21 nomor 22-23, pelaku dosa dikutuk oleh Elohim. Sekarang siapa pelaku dosa dalam hal ini? Yudas atau Yesus? Ini memang berat untuk kamu jawab. Apalagi ada Jawab silakan. Karena Silakan, cuma silakan. ini betul-betul nggak mengerti. Ya, oke. Ya, silakan. Begini, di dalam Yesaya 53 ayat 5 bunyinya begini. Tetapi ia telah ditusuk karena kesalahan kita. Karena Anda kata Ia telah terus, remuk karena kejahatan kita. Ada Bang Billy. Sabar. Ada Bang Billy rupanya. Terus kenapa kalau ada Billy? Ini Billy kan orang Indonesia. Kenapa rupanya dengan Billy ini? Dia kan Yahudi palsunya ini. Oke. Kalau kamu Yahudi apa kalau kamu? Ya, Anda kata terus, Sebentar Yahudi sabar, kampret. napa sih? Dia nggak akan bisa menjawab kalau saya tanya satu. Menurut Yahudi, kalau memang dia Yahudi ya, Billy, menurut Yahudi Muhammad itu nabi atau bukan? Nabi? Kenapa? Nabi dong. Berarti dia nabi Yahudi? Bukan. Bukan. Bukan, katanya lagi kan mencela-mencela. Lah, Jadi pertanyaanmu dijawab sesuai dengan kitab yang narasimu. dipunyai orang Yahudi, Muhammad itu nabi atau bukan? Oh iya. Ini Yahudi palsu ini. Mana ada Yahudi berkata seperti ini? Karena kasihan. kenabian itu semuanya milik orang Yahudi. Masa orang Yahudi sendiri mengatakan di luar Yahudi ada nabi lain gitu. Berarti Paulus salah dong. Enggak tahu dia apa ini sebenarnya sih. Berarti Paulus salah dong. Paulus salah. Apalagi ke Paulus tiba-tiba ke Paulus lagi. Paulus mengatakan ini Billy ini sebenarnya bukan Yahudi, bro. Kamu udah dibohongi. Di dalam Udah. kitabmu
Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam jemaat di Antioquia itu ada kumpulan nabi-nabi. Justru terjadi perang antara Islam dan Kristen karena Yahudi nggak mau menerima apa yang Paulus dikatakan mengaku- Muhammad kalau kita mengerti Paulus sejarah. mengaku Ini di tiba-tiba dalam jemaat Yahudi Kristen gadung-gadungan itu, datang mengatakan ini ada nabi di luar Yahudi. Gadungan lu ah. Kitabmu sendiri yang mengatakan kok. Paulus yang mengatakan bahwa di dalam jemaat Yahudi gadungan dipercaya. ada rasul, ada nabi. Ayo. Berarti Paulus mengatakan di luar Yahudi ada nabi. Karena Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam jemaat itu ada nabi, ada rasul. Ayo. Jemaat yang dimaksud oleh Paulus ini jelas tertulis dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 4 kalau nggak salah. Coba dicek dulu Ding Darip. 2 Korintus 11 nomor 4 benar nggak? Nabi Ayub, Abraham juga bukan orang Yahudi, belum ada Israel waktu zaman Abraham. Gimana dong? Bileam juga nabi. Jadi ada nabi di luar Israel, nggak harus dari Israel. Nah itu dia. Salah ya? Terus tadi dia bingung, Isa naik ke surga tuh pakai badan-badannya apa enggak? Gak usah bingung. Henok, Elia pakai badan-badannya itu diangkat semua. Nah itu dia. Dia nggak paham itu, Ahi. Satu Korintus 12 ya. Kalau mau bawa tadi 53 emang blunder habis dah kalau 1 Korintus 12:28 ya. Oh ya itu Bang ya. Iya ya. Dan 1 dan, ya, Korintus dan Theos 12:28. telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat. Nah, ini seperti menyelamatkan Yesus. Mereka akan melakukan mukjizat yang dahsyat. Kata Yesus. Masalah generasi. Dan Theos telah menetapkan. Berarti kalau berbicara mengenai Theos, Akhi Billy itu berbicara mengenai Elohim atau dewa? Masalah Ini generasi. kenapa ya orang-orang Islam ini dipercaya bahwa Habib dari Yaman itu keturunan Habib keturunan Lari Muhammad kemana-mana dari dia Yaman ini. nih. Sekarang 1 Korintus Yahudi gadungan juga 12. dipercaya bahwa 1 ada Korintus Yahudi gadungan 12. yang mengaku Yahudi. Nggak usah terlalu Di sini jauh. dianggap Jangan sebagai kau Yahudi tolak. betulan. Jangan kamu tolak, Parah jangan kalian kamu ini ya. tolak, jangan kamu tolak Paulus yang mengatakan di tengah-tengah orang Roma Yunani itu banyak nabi. Jangan kau tolak. 1 Korintus 12:28 dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jemaat apa yang dimaksud ini? Jemaat di Korintus. Yang pertama rasul, yang kedua sebagai nabi. Nah, di dalam jemaat Kristus, jemaatnya Paulus yang ada di Korintus, di situ ada nabi. Berarti Paulus sendiri mengakui ada nabi di luar Yahudi. Karena ada nabi di jemaat Korintus. Ketepak, ketepuk, ketepak, pak, pak. Malu kau. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya Paulus. Ayo, malu kau. Saudara Billy ini, Akhi Billy, dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling kuat memegang kemudian silsilah sanad mereka. Ya. Itu. Mereka paling kuat kemudian memegang silsilah. Bin, binti, bin, ben, 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 ben. Jadi mereka tidak akan mungkin melupakan kemudian silsilah dari mana mereka berasal. Orang Yahudi dan orang Arab itu sama-sama kuat memegang kemudian silsilah keluarga mereka. Itu berbeda dengan kalian Kristen. Wahyu 3 nomor 9 yang ada pun mengaku sebagai Yahudi tetapi bukan Yahudi, itu adalah jemaat setan. Iya, nasab maksud Jadi saya. Bang Juma, mumpung ada Bang Billy di sini, Bang Billy, saya mau tanya nih Bang Billy. Silakan.
hukum Torah kan itu harus dipegang teguh oleh bangsa Yahudi, ya Bang ya, atau berada di suku Yahudi. Bolehkah tidak hukum Torah ini disebarluaskan lalu diajarkan kepada orang-orang dari luar daripada bangsa Yahudi, Bang Billy? Bolehkah tidak? Iya. Jadi kalau ada orang-orang bertanya tentang Taurat boleh, tapi kalau untuk menyebarkan, untuk mengajarkan sekaligus menyebarkan itu boleh tidak? Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, berarti ada nggak orang Yahudi yang sesat, Bang? Ya pasti ada aja. Tentu dia akan melakukan pelanggaran. Dia akan mengadakan suatu perjanjian dengan membawa Torah, lalu mengatakan Torah ini untuk seluruh bangsa. Betul tidak, Bang? Betul. Sekarang diimani Kristen, Bang. Sekarang diimani Kristen. Berarti Torah yang diterima oleh Kristen ini adalah Yahudi bajingan. Betul tidak, Bang? Ya. Nah, Dinda Erik. Iya, Bang. Coba kita kembali ke kajian kita beberapa ratus tahun yang lalu. Di Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49, Nabi Suku Benyamin, Bang. Nabi Yakub menubuatkan kemudian laku keturunannya kelak. Nomor 27, keturunan Benyamin itu akan berlaku seperti serigala, merampas Taurat lalu membagi-bagikan kepada bangsa lain. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin, berarti dia adalah serigala. Pauluslah yang mengajarkan orang Roma Yunani untuk memakai Taurat sebagai alat aksesoris untuk mengajarkan dewa agnostos theos kepada penyembah-penyembah dewa. Billy, kenapa Masalah kamu generasi. mengatakan Uzair itu putra Allah? Coba Billy, kenapa kamu mengatakan tanggapi dulu ini. Ini si Billy ini mengatakan Uzair itu putra Allah. Iya kan, Billy? Tidak begitu memahami Al-Quran. Sebentar, saya tanya Al-Quran Billy nih. itu dengar. Saya jawab dulu. Billy. Saya luruskan dulu. Saya tanya Billy, bukan tanya kamu, Juma. Dulu, Gimana saudaraku. sih? Kejang-kejang langsung si Jumanya. Oh, enggak dong. Saya jawab Ya dulu. udah, biarkan saya tanya Saya Billy. jawab Kenapa dulu. dia mengatakan Saya yang menjawab bahwa Uzair karena kau itu putra membawa Allah? Al-Quran. Bahlul, saya yang punya Masya hak Allah. jawab. Saya yang punya hak jawab karena kau lagi membahas kitabku. Enggak, saya tanya Billy. Saya yang apa punya si hak Billy ini jawab. mengatakan Uzair Saya itu yang putra punya Allah? hak jawab karena Kan itu langsung kitabku. ditimpali si Wahai Juma Bahlul, ini. oh, nggak bisa dong. Kenapa? Al-Quran saya mengatakan bahwa sebagian dari bangsa Yahudi, sebagian dari ahli kitab, bukan semuanya ahli kitab. Jadi jangan kau bilang ahli Billy yang mengatakan itu, Bahlul. Karena Al-Quran saya tidak mengatakan seluruh ahli kitab, tidak. Sebagian. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Itu seruan Allah Kata lain, kepada Quran kamu berbicara tentang hal yang remeh-temeh, ya kan? Hal yang dibicarakan oleh sebagian orang, bukan berbicara secara umum, betul? Al-Quran saya mengatakan, tolong Ya kita kan? saling Dia kalau menghargai. bicara Quran Ini langsung berbicara. gitu. Oh iya, saya harus meluruskan pemahaman manusia yang adalah berwatak binatang kayak kau ini dengan kebenaran yang ada tertulis dalam Al-Quran. Ya, Kau masa menuduh. nanya Quran ke saya, mana saya Iya. nggak paham Quran. Itu dia. Al-Quran menerangkan sebagian. Enggak nanya Quran, saya nanya Billy kenapa dia menuhankan atau Kamu mengatakan menuduh. Uzair Kamu itu menuduh. putra Allah. Sekarang kau menuduh Saya kan? tanya Al-Quran. Kau menuduh Billy kan? Kau menuduh beliau kan? Saya bertanya apakah si Billy ini menuhankan Uzair? Tidak atau begitu mengatakan tadi, Uzair tidak itu begitu. putra Allah? Tidak begitu narasimu tadi, wahai pengikut Paulus penyembah agnostos theos. Tidak begitu. Kau mengatakan, "Ahi Billy, kenapa kamu? Kenapa kamu langsung menuduh?" Itu cara Paulus itu. Cara Paulus penyembah makhluk kuburan begitu. Al-Quran tidak menyapu rata semuanya Yahudi sesat. Enggak. Al-Quran mengatakan, siapapun dari Yahudi yang beriman kepada pencipta langit dan bumi dan hari akhir, mereka akan masuk ke dalam surga kekal di dalamnya. Jadi jangan kau sapuratakan Yahudi. Yang merubah-rubah Taurat itu juga bukan seluruh Yahudi. Sekelompok manusia dari kalangan mereka yang merubah-rubah, bukan semuanya. Itu Al-Quran, kucluk. Jadi jangan mencoba kau menjadikan ayat suci Al-Quran
Taurat Jangan yang kau bersama jadikan, si Billy ini jangan sekarang kau palsu jadikan, atau asli menurut kamu Juma? jangan Saya tanya kau deh. jadikan, dengarkan, jangan kau jadikan landasan pemikiranmu terhadap Quran itu semua Yahudi. Nah, sekarang kau bertanya. Enggak, saya tanya sekarang deh. Quran. Taurat yang bersama Billy sekarang, yang sering dibacakan si Billy itu, menurut kami itu sudah dirubah-rubah atau belum? Dengarkan jawaban saya. Selama Ya, saya dengar. bangsa Yahudi menetapkan Musa alaihissalam sebagai rasul, utusan Tuhan kepada mereka, dan juga dalam kitab Torah diajarkan mereka untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menduakan dia, maka saya katakan mereka memegang teguh hukum Torah. Tetapi orang Farisi yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Elohim telah turun ke bumi menjadi manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Itulah Nggak perubah dijawab Taurat. ini. Itu Yang jawaban saya tanya, Taurat yang dipegang oleh si Billy sekarang itu sudah Jawaban saya dirubah-rubah apa? atau belum? Jawaban saya apa? Jawaban kamu nggak Apabila- ada, jawaban kamu dengarkan saya, muter-muter. dengarkan saya, wahai Bahlul Muter-muter. penyembah makhluk kuburan, dengar. Apabila akhi Billy masih meneguhkan dengan kokoh hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka saya katakan dia adalah pemegang Torah. Tetapi apabila ada orang mengaku Yahudi, berasal dari agama Yahudi, tapi mengatakan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi menjadi manusia, kucuk mati terkutuk di atas tiang salib, dan mengatakan hukum yang datang kepada Musa itu adalah sampah tinja, maka saya katakan itulah Yahudi kampret. Yahudi dengarkan teman-teman penyesat, Islam. dan Hari seluruh ini Juma pengikutnya mengatakan, pun adalah penyesat. Catat itu. Ya, hari ini Juma mengatakan bahwa Taurat yang dipegang Billy adalah Taurat asli. Jadi yang dikatakannya di Coba dalam lihat, Quran sudah coba. dirubah-rubah. Coba lihat. Juma membantah hari ini. Coba lihat. Enggak, saya coba. tanya kamu tadi, Coba kamu lihat. bilang Billy ini pemegang Taurat. Al-Quran Ya kan? mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Kepada kami umat Islam diberitakan berita tentang Torah. Taurat itu apa menurut umat Islam? Cahaya, rahmat, kemenangan. Taurat itu adalah jalan keselamatan. Dan apa perintah Allah? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahuzha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Aku Tuhan telah menuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran, sebagai penjelasan untuk segala hal. Lalu aku Tuhan berfirman kepada nabiku Musa, berpegang teguhlah pada Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan ajarilah kaummu, suruhlah kaummu berpegang teguh sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya kepada hukum Taurat tersebut. Jelas toh? Jelaskan Al-Quran saya? Berarti kalau hari ini masih ada Yahudi yang memegang teguh hukum Musa, berarti mereka tidak merubah. Al-Quran tidak mengatakan seluruh Yahudi merubah. Al-Quran tidak mengatakan seluruh Yahudi sesat. Nggak ada itu. Kau jangan mencoba untuk menerasikan otakmu yang rusak itu dengan Al-Quran. Di dalam Berarti, agamamu, dengar dulu. sebentar, Master sabar Cumi, dong. dengarkan saya, Master Cumi. Benarkah agamamu diajarkan mengakui Taurat itu adalah sampah? Kalau dalam Al-Quran, Taurat itu adalah jalan, pelajaran, penjelasan segala hal menuju kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan Torah itu adalah rahmat. Al-Quran mengatakan Torah itu adalah cahaya yang menyelamatkan manusia Israel menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, benarkah kitabmu Perjanjian Baru mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan dan hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah? Benar atau tidak? Jawab. Ini pernyataan kamu kontroversial dengan Quran sendiri. Di Quran itu boleh makan daging unta. Sementara saya tanya si Billy nih, Billy, apa kamu boleh makan daging unta? Nah inilah Turun dia, cupunya kan? kamu. Inilah Turun bahlulnya dia. kamu. Ini bahlulmu. Bahlulnya itu di situ. Kayaknya Hukum nggak usah Taurat naik, itu. Billy, kalau nggak sanggup, dengar, ya kan? dengar. Hukum Yahudi Taurat gadungan. itu, Master Cumi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Kamu harus paham itu. Justru yang jadi masalah, kenapa ada hukum Torah di agama Kristen, agama Barat ini? Agama yang dibentuk oleh tokoh-tokoh atau orang-orang bule. Kenapa ada kitabnya Nabi Musa, terjemahannya di agamamu?
Itu yang harus kau jawab. Dan pertanyaan saya tadi, Al-Quran mengatakan Torah itu adalah pelajaran dan penjelasan yang adalah rahmat, jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi jika ingin selamat. Itu Al-Quran saya. Benarkah di dalam kitabmu dikatakan Taurat itu tidak menyelamatkan? Benarkah dalam kitabmu dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Torah? Benarkah dalam kitabmu dikatakan bahwa Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah? Jawab. Silakan Ahi Billy. Dia akan pernah sanggup karena dia adalah pemakan sampah yang jatuh dari meja Israel. Sulit baginya untuk berkata jujur, Bang Zuma. Di sini Sulit Yesaya baginya. 53 ayat 5 ini kan mereka bilang ada kata tertikam atau tertusuk ya. Padahal nggak ada. Mekholel. Bahas itu, Bang Nah, tadi Billy. kan kamu ya, Saya tidak bahas ini bukti, itu. ini bukti. Iya, kalau saya bertanya tadi ini sama bukti, kamu. Boleh ini bukti nggak kalau makan Islam daging itu unta di benar. dalam Torah? Ketika Islam Gitu mengatakan loh. Taurat sudah dirubah-rubah, benar. Kalian yang merubah, kalian yang merubah Taurat. Terserah Ini. kamu lah Bang Billy, kamu mendustai Torah kamu sendiri kalau memang Nah, kamu ini Yahudi lah, ya. makanya kita Tapi periksa, saya benar yakin nggak? hari ini, Billy ini Benar Yahudi nggak? gadungan 1000%. Lanjut. Gak peduli, ya mau gadungan mau enggak itu bukan urusan, kenapa jadi urusan pribadi kamu, ya. Kita sekarang kajian ya. Kata di dalam Yesaya 53 ayat 5, mereka ya tertikam itu nggak ada. Mekholel itu bukan tertikam. Apa mekholel? Menderita nih. Paint. Bukan tertikam. Kalau tertikam itu dakaru bahasa Ibraninya. Ini mekholel. Jadi benar kata Islam ketika mereka mengatakan Taurat sudah dirubah-rubah. Betul, siapa yang merubah? Kalian. 6.000 kesalahan loh. Ingat, lanjut. Jadi kalau untuk menjawab perihal pertanyaan, mereka ini tidak diperkenankan untuk menjawab yang jujur. Karena di dalam diri mereka adalah iblis, di mana iblis itu adalah bapak daripada segala dusta. Tadi Anda tidak menjawab pertanyaannya. Yang wajib disalibkan itu Yudas atau Yesus menurut kitabnya orang Yahudi. Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Menurut Al-Quran, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Jadi orang-orang yang memerangi Allah, nabinya, rasulnya, sekaligus mereka membuat keonaran di muka bumi ini, pantas bagi dirinya untuk dibunuh dan disalibkan. Apakah Nabi Isa pantas disalibkan atau dibunuh? Tidak. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terangkat ke langit diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke surga. Belum ada manusia ke surga sampai sekarang ini menurut pemahaman kami. Coba Anda jawab jujur aja Master Master Kalam. Jujur. Siapakah yang pantas menurut kitabnya orang Yahudi kalau Yesus itu menggenapi dari kitab-kitab perjanjian lama yang sudah tertulis di dalam kitab Amsal, kitab Ulangan, kitab Mazmur. Itu kata Yesus harus tergenapi tentang dirinya. Siapa yang pantas disalibkan? Yudas kah? Atau Yesus? Jujur aja. Tapi kalau Anda tidak mau berkata jujur, berarti benarlah kata Yesus. Ya, karena iblis itu adalah bapak daripada segala dusta. Maka kami yang menilai di sini, para penonton juga akan menilai Anda. Seperti apa Anda menjawabnya. Silakan, Bang. Lucu dia ketika nggak bisa jawab nyerangnya pribadi. Ya gitu. Terus lompat-lompat bukan lagi. begitu. Saya nggak nyerang pribadi. Cuma gini. Saya berkata itu karena ini Billy ini lari dari apa? Lari dari akidahnya sendiri. Di akidahnya itu nggak ada pernah membenarkan ada nabi lain selain di Yahudi sendiri. Abraham bukan orang Israel, Abraham orang Ur-Kasdim. Abraham itu kan cikal bakal Israel. Ya, Gimana sih Anda ini? Nabi Israel. Nabi Obadjah bukan orang Israel. Nabi Obadjah, coba cek, bukan orang Israel. Ayub bukan orang Israel. Jadi Bileam Anda mengakui bukan orang Nabi Israel. Anda Muhammad. Saya tanya nih, Nabi Anda Muhammad betul? Musa nabi saya. Nabi saya bukan Nabi Muhammad. Nabi Kan? saya Berarti Musa. Muhammad bukan Nabi Anda kan? Bukan. Betul. Bukan. Berarti menurut Yahudi Muhammad Nabi palsu kan begitu? Nabi dia Nabi. Dia nabi buat Oke lah. orang Arab pada waktu itu kan, apa urgensinya untuk menghentikan pagan Quraisy, itu aja sebenarnya.
Jadi kalau kau bilang hanya Nabi Israel, kau salah. Kurang belajar Alkitab kau. Abraham bukan orang Israel, karena Israel cucunya nanti. Terus kau salah udah. Ya, ya, ya. Oke lah. Tapi gini, baru hari ini ada Yahudi yang membela Islam sepanjang hidup saya, begitu. Oke. Kamu lihat Lanjut, di video teman-teman. saya, lihat di video saya, Rabbi saya Tovia Singer itu ngomong apa soal Islam dan Nabi Muhammad. Kamu lihat tuh video saya. Kamu lihat ya, dan rabi-rabi yang lain. Gitu. Jadi di dalam Torah ada dari Loka misal Kemosewot, Nabi Muhammad Temunatu. Tidak ada nabi yang sama seperti Musa di mana? Di Israel yang menerima wahyu tanpa perantara itu. Jadi Nabi Bani Israel, Nabi saya itu Moshe Rabenu. Nabinya orang-orang Islam adalah Nabi Muhammad. Clear kok, begitu aja. Susah bener. Awas kau. Jangan kau bilang saya juga ya. Adakah nabinya atau belum nih? Ini kan Nabi Billy ini kan Paulus, pasti Nabi mengerti. Paulus. Yehoshua ben Nun, Sabar, pengganti yang sama seperti Musa, Yehoshua ben Nun. Siapa itu? Enggak, maksud kamu ini Yosua. Ini diarahkan ke Yosua. Nun, jangan kau berani nggak bilang iya, karena pengganti daripada Musa Yehoshua ben Nun, itu faktanya. Coba kau pikir, pengganti yang membawa ketika Musa mati yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan siapa? Yehoshua ben Nun. Itulah pengganti yang sama seperti Musa. Ini kalau saya tanya Yahudi yang lainnya, katanya begini. Kalau ditanya Yahudi yang lain, ini orangnya belum datang. Jadi ini adalah nubuatan untuk Mesias. Jadi Oi. Mesias ini sampai sekarang belum datang. Di Ini mana kata tiba-tiba Mesias si Yahudi gadungan ini mengatakan ini untuk Yehoshua ben Nun. Iya. Aneh Lihat, Lalu kamu ya, Kristen, Billy. Kristen sejak kapan punya Mesias? Sejak kapan Tanya Kristen ini menunggu orang Mesias? Yahudi loh. Saya Iya, cari yaudah di saya tanya Anda literatur kembali. Yahudi. Anda Ini kan untuk menyerang Bang siapa? Billy. Ini Saya tanya bukan Anda. untuk Yehoshua ben Sejak Nun. kapan ada Ini umat Kristen si pemakan Billy ini babi, sudah penyembah anak menyesatkan Maria, orang-orang sendiri. menunggu Mesias? Masya Sejak Allah. kapan kalian punya Mesias, Bang? Bang, sejak kapan kalian punya Mesias? Di mana datanya di perjanjian lama orang-orang pemakan babi, penyembah anak Maria, penyembah anak manusia menunggu Mesias? Ada nggak? Ada. Iya, ada tidak? Adakah? Bahwa akan melalui dia, bahwa semua bangsa akan diselamatkan. Siapa orang itu kalau begitu? Ini Billy belum tahu ini. Ini Billy ini saya penasaran ini. Saya orang awam tapi kok saya lebih tahu, gitu loh. Kita tunggu. Orang Roma, orang Athena mana ada menunggu Mesias? Yang mereka tunggu dewa turun ke bumi, bawa palu-palu. Berarti saya nggak salah kan, Bang? Saya nggak salah kan bertanya seperti itu kan? Ya nggak salah, itu pertanyaan saya dari sejak dulu yang sampai sekarang. Sebenarnya kalau kita Tidak bisa dijawab. perhatikan bahwa Allah itu adalah yang maha tinggi bagi bangsa Quraisy. Jadi Itu Allah pertanyaannya dewa dulu kau tertinggi jawab. bagi bangsa Quraisy. Pertanyaan Jadi yang di itu bawahnya dijawab ada dulu. 3 itu, Al-Amanat, Sejak Al-Uja. kapan? Sejak Gitu kapan? Sejak kapan orang-orang Athena Romawi menunggu Mesias? Sejak kapan? Orang Roma Yunani Nah, itu menunggu dijanjikan dewa. kepada Abraham bahwa melalui Abraham itu udah akan jelas datang itu. Kami mengimani, yang menyelamatkan itu. melalui keturunan Sekarang Abraham akan orang diselamatkan Athena, seluruh orang bangsa di dunia. Athena, orang Yunani itu apa yang mereka tunggu? Mesias atau dewa? Jawab. Parah ini. Parah. Saya ulang pertanyaan saya. Memang Islam Saya ini harus ulang didukung oleh Yahudi seperti Billy ya kan? Saya ulang pertanyaan saya. Orang-orang Athena, orang-orang Roma, pendiri agama Kristen mula-mula itu menunggu Mesias atau menunggu dewa turun ke bumi? Jawab. Kedoran kau, sempakmu jatuh kan? Nah, makanya kau mau menabrakkan orang Yahudi dengan orang Islam. Matamu suwe. Kau tidak ada kelas karena kau bukan agama samawi. Kau itu agama nyembah dewa-dewa kamu. Ayo, apakah orang Athena Yunani menunggu Mesias turun ke bumi atau menunggu dewa turun ke bumi? Mampus. Efesus 2 jawabannya.
Dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia dan mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa orang Roma dan orang Yunani. Ketepak. Kau paham itu kelasmu? Nah, itu kelasmu. Jadi nggak usah kau tabrak-tabrakan Yahudi dengan Islam. Kami dengan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang agama. Tentang Tuhan kami tidak pernah ribut. Tentang kenabian kami tidak pernah ribut. Tentang kitab kami tidak pernah ribut. Kami dengan Yahudi nggak pernah ribut. Pahami itu. Oke? Sekarang permasalahan ini kan masalahnya si Billy ini nggak jujur. Coba tanya apakah dia mengenal Uzair dan Ilyas? Sekarang permasalahannya adalah di kamu. Kalau berbicara mengenai Uzair, tanya dulu apakah dia kenal Uzair dan Ilyas? Dia tidak mengenal Uzair, tapi saya yang bertanya. Jadi Quran berkata bohong dong kalau begitu. Akhi Billy, dengarkan saya bertanya. Akhi Billy, apakah Akhi mengenal Esra? Esra ada, ya. Uzair, Anda kenal nggak? Uzair di Islam, tapi di Yahudi itu atau disebut Esra. Dari mana dasarnya Esra itu Uzair? Iya dari tahu. Apa dasar kamu? Sama seperti dikatakan kemudian Iso atau Yosua, kau ganti menjadi Yesus. Sama itu. Kalau kami Esra, kalau beliau Kristen orang Yahudi Arab saja menyebut Yesus itu Yasu, bukan Isa, Yasu. Yasu itu apa? Kalau padanan bahasa Arab, yaitu menjadi I. Yishmael menjadi Ismail. Yishak menjadi Ishak. Yasu menjadi Isa. Kau itu orang dari agama dari barat. Apa dasarnya? Sekarang saya tanya sama kamu kalau begitu. Orang-orang Yahudi semua ini. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yosua. Ilyas, Elia. Dengar. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yosua. Apa hubungannya? Kenapa kau menyebutnya Yesus? Mampus. Billy aja terus. Billy terus kau bawa-bawa. Sekarang yang namanya Yesus yang pertama bernama Yesus itu Yehoshua ben Nun. Coba baca Yunaninya. Yosef. Ya, oke. Kalau Yesus yang ada di kitabnya Injil, kitab Matius, Markus, Lukas itu, kamu kenal nggak Billy? Siapa itu? Enggak. Pasti enggak. Nggak kenal. Jadi ngapain kamu bertanya tentang Yesua itu kepada Billy yang nggak kenal Yesua? Saya tidak tanya Yosua, saya tidak tanya Yesus. Saya tidak tanya Yesus ke dia. Saya tanya Esra. Telingamu itu robek. Esra. Saya tanya ini Uzair, dia kenal nggak Uzair? Billy, kamu kenal Uzair nggak? Uzair itu dalam tradisi Yudaism itu Esra. Sekarang saya tanya kepada Akhi Billy, apakah Akhi pernah membaca sebuah narasi atau mendengar sebuah narasi? Esra itu sekelompok orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Elohim. Dalam tanah nggak ada sih. Esra itu zamannya Nehemia dan dia mengembalikan Taurat yang sudah. Dan tradisi Yudaism bahwasanya orang-orang yang taat beribadah, kalau dalam pandangan kami sebagai hamba, orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai anak-anak Elohim. Apakah ada penggambaran seperti itu? Seperti Amsal 3 nomor 11-12, orang yang taat kepada Tuhan itu seibarat orang yang dididik ayahnya dalam menjalankan sebuah perintah. Oh iya, kalau misalnya Bene Elohim lah, Bene Elohim kan ada. Bene Elohim. Tuh, Bene Elohim. Dia nggak pernah menyebut Esra itu putra Allah. Ada nggak di dalam kitab kalian Billy? Esra itu putra Allah. Ada nggak? Dan kamu sudah mendengarkan Bene Elohim itu adalah siapa? Siapa yang dimaksud oleh Bene Elohim? Adalah orang-orang soleh, itu cocokologi. Ini aja orang-orang taat di tengah-tengah mereka. Itu jelas itu. Dan saya juga pernah membaca kenapa kemudian Esra ini dispesialiskan kemudian oleh sekelompok orang Yahudi. Karena beliau bisa menghafal Taurat. Itu jelas itu. Maka dia dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa di kalangan mereka. Nah sekarang, kalau Anda ingin memperbandingkan antara Islam dengan Yahudi dalam skala itu, tanya aja, apakah kitab yang kau genggam setiap hari itu adalah milik kepunyaan Kristen? Yang kau sebut perjanjian lama itu?